taufik hidayah ya. Taufik itu adalah ya, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala agar hati kita selalu terbimbing oleh masalah-masalah agama, itulah taufik. Kalau kita tidak dapat taufik, sehebat apapun dia mungkin hafal hadis, mungkin dia hafal Al-Quran, kalau taufik tidak nyampe ke hatinya, insya Allah dia akan sombong. Dia pikir hafal Al-Quran karena dia kecerdasan dia. Dia pikir hafal hadis karena kecerdasan dia. Dia pikir dia kaya, punya uang banyak karena kerja dia. Bukan gitu, Bapak. Semuanya apa yang kita miliki adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Melalui apa? Allah mengirimkan taufik ke hati kita, lalu kita mau belajar, lalu kita bisa menjadi ustadz ya. Allah mengirimkan taufik ke hati kita sehingga kita bisa kerja, dan kerja kita halal, yang kita makan halal, sehingga anak istri kita makan dari rezeki yang halal, sehingga mudah dia diberi ilmu-ilmu agama ya. Kalau orang rezekinya tidak halal, insya Allah susah anaknya suruh ngaji ya. Suruh ngaji main degil yang nggak keluar, bahkan orang lagi sholat dia lari-lari saja di depan orang lagi berjamaah. Tapi itu jangan dilarang, karena ya 20 tahun ke depan yang akan meramaikan masjid ini adalah anak-anak kita yang saat ini berlari-larian di masjid. Walaupun ada anak bandel di masjid, jangan dimarahin, karena sekali anak itu dimarahi akan tersimpan di memori dia, masjid adalah tempat orang galak-galak, sehingga dia sampai gede males dia ke masjid ya. Bapak Ibu rahimakumullah, mungkin sudah isyraq ya. Hanya ini saja kajian, mudah-mudahan di lain waktu kita akan ngaji fikih kalau ada waktu lebih lanjut lagi. Dan Bapak Ibu rahimakumullah, mari ramaikan masjid kita ini. Dalam rangka berdakwah Bapak Ibu, itu bukan hanya tugas ustadz, bukan hanya tugas kiai. Perintah dakwah di Al-Quran tidak ada satupun yang dakwah itu tugas kiai dan ustadz. Semua kita mendapatkan perintah kewajiban untuk berdakwah. Coleklah tetangga kiri kanan kita, ajak ke masjid biar dia selamat di akhirat nanti ya. Saya tengok Arira ini rumahnya besar, banyak ya, tapi masjidnya hanya segini ini saja. Setiap kita mendapatkan tugas dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengajak orang ke masjid. Jangan sampai ke masjid menunggu mati dulu. Sudah mati digotong ke masjid paling depan ya. Ke masjidlah dulu sebelum kita diantar orang-orang ke masjid. Maunya kalau kita ingat sahabat Abu Bakar ya, orang yang enggak ke masjid akan dibakar rumahnya. Sahabat Abu Bakar itu seumur hidupnya hanya sekali ketinggalan sholat jamaah. Karena apa? Dia sibuk ngurusin kebun kurmanya di kebun kurma, sehingga dia ketinggalan jamaah. Gara-gara itu Bapak Ibu, kebun kurmanya diinfakkan ke kaum duafa, karena kebun kurma itu sanggup melalaikan dia sekali tidak jamaah ke masjid. Kita ini berapa kali tidak sholat ke jamaah ke masjid ya Bapak Ibu ya. Ini tugas kita semua, colek kiri kanan kita agar mau datang ke masjid ya. Yang penting masjid kita rame, karena sebuah kaum makmur atau tidak tergantung sholat jamaahnya di masjid. Kalau sholat subuhnya sudah seperti sholat Jumat, insya Allah kaumnya akan makmur ya. Itu saja mungkin. Sekali lagi, tugas dakwah mengajak orang bukan hanya tugas ustadz, tugas setiap kita berkewajiban untuk mengajak orang ke masjid. Nanti kalau kita dihisab di padang mahsyar,
Ya, ada orang dihisap karena tidak punya kebaikan sama sekali. Ya, terus dia ditanya, tetanggamu siapa namanya? Si A, si B. Kenapa si A, si B tetangganya tidak mengajak tetangganya untuk datang ke masjid? Masalah dia mau atau tidak itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Urusan kita melaksanakan perintah Allah untuk mengajak orang ke masjid. Hanya itu. Urusan kita mengajak orang ke masjid karena itu perintah Allah Subhanahu wa taala.